Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bahrul Munib selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, dan teman-temanku yang saya sayangi. Saya Yola Rizky Presbianti dengan NIM 20410101046 akan mempresentasikan materi dengan judul Jenis, Prinsip, Belajar, dan Pembelajaran. Bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh sebuah pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, atau tingkah laku, serta kebiasaan. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan tingkah laku dengan adanya serangkaian kegiatan, misalnya dengan mendengarkan, membaca, meniru, mengamati, dan lain sebagainya. Proses belajar semestinya lebih mementingkan proses memperoleh jawaban daripada memiliki jawaban, karena proses pembelajaran yang kurang mementingkan proses memperoleh jawaban dinilai kurang efektif. Dari keefektifan belajar maka akan menghasilkan peserta didik dengan daya nalar, rasa keingintahuan, dan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Meskipun kemungkinan yang baru tersebut hasilnya kurang tepat, serta memberikan toleransi terhadap kekeliruan atau kesalahan dari aktivitas berpikir tersebut. Pendapat para ahli. Goldryden dan Ginnett menegaskan bahwa belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan penting, bahkan utama dalam proses pendidikan. Kegiatan pembelajaran tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pendidik. Seorang pendidik harus mempelajari cara belajar dalam hal mempelajari mengenai cara otak bekerja. Cara peserta didik itu menangkap informasi yang disampaikan, lalu menghubungkannya dengan konsep lain, serta memperoleh pengetahuan yang baru. Berikut ini merupakan pendapat para ahli tentang pengertian belajar. Yang pertama adalah menurut Geek. Belajar merupakan suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Yang kedua adalah menurut Ernest R. Hilgert dalam Sumadi Suryabrata. Belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kemudian menimbulkan suatu perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Yang ketiga adalah Mayer. Mayer mengungkapkan bahwa belajar berkembang dalam berbagai pandangan, antara lain yaitu belajar terjadi ketika seseorang memperkuat atau memperlemah hubungan antara stimulus dan respon. Belajar merupakan penambahan pengetahuan, karena dengan belajar ketika seseorang belajar, ia berusaha menempatkan informasi ke dalam memori jangka panjang. Selanjutnya, belajar adalah proses mengkonstruksi pengetahuan. Dengan seseorang belajar, ia akan membangun suatu pengetahuan dalam working memory-nya. Selanjutnya adalah jenis-jenis belajar. Berkaitan dengan proses belajar yang terjadi pada diri siswa, Geithner mengemukakan 8 jenis belajar, yaitu yang pertama adalah belajar isyarat, yang kedua belajar stimulus respon, yang ketiga adalah belajar rangkaian, yang keempat adalah belajar asosiasi verbal, yang kelima adalah belajar membedakan, yang keenam adalah belajar konsep,
Yang ketujuh adalah belajar hukum atau aturan. Yang kedelapan adalah belajar pemecahan masalah. Yang pertama, belajar isyarat atau signal learning merupakan proses menguasai pola perilaku dasar yang tidak disadari dan tanpa tujuan. Belajar isyarat adalah tidak melakukan atau melakukan karena adanya suatu isyarat. Tipe belajar ini terdapat reaksi emosional di dalamnya. Dalam tipe belajar ini, kondisi yang diperlukan adalah diberikannya stimulus signal secara serempak dan perangsang-perangsang tertentu secara berulang kali. Contoh dari tipe belajar ini adalah ketika kita melihat raut wajah seseorang yang menimbulkan rasa senang. Nah, wajah atau raut seseorang yang senang tersebut merupakan sebagai isyarat bahwa seseorang tersebut dalam keadaan senang atau perasaan senang. Yang kedua adalah apabila kita melihat sesuatu binatang, misalnya ular atau ulat, kita merasakan jijik. Merasa jijik tersebut adalah suatu isyarat. Yang ketiga adalah berhenti berbicara ketika mendapat isyarat telunjuk menyilang pada mulut sebagai suatu tanda untuk tidak ribut. Yang kedua adalah belajar stimulus respon. Ketika seseorang mendapatkan rangsangan dari luar, belajar tipe ini yaitu memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan. Contohnya, ketika seorang pendidik memberikan sesuatu dalam bentuk pertanyaan lalu ditanggapi oleh anak didiknya. Kemudian, berbaris rapi ketika ada perintah atau komando. Yang ketiga adalah belajar rangkaian atau chaining learning. Adalah suatu tipe belajar dengan membuat gerakan motorik hingga membentuk rangkaian gerak dalam urutan tertentu. Contohnya adalah saat pengajaran tari. Yang kedua adalah saat pengajaran senam yang dari awal membutuhkan suatu proses serta tahapan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah belajar asosiasi verbal atau verbal association learning. Adalah suatu tipe belajar apabila suatu individu mengetahui sebutan bentuk dan dapat menangkap makna yang bersifat verbal. Tipe belajar ini menghubungkan suatu kata atau objek berupa benda, orang, atau kejadian, lalu merangkaikan dalam bentuk kata dengan tepat. Contohnya adalah perahu itu mirip atau seperti badan itik. Yang kedua adalah kereta api seperti keluang atau kaki seribu. Selanjutnya adalah belajar membedakan atau discrimination learning, yaitu suatu tipe belajar apabila seseorang dihadapkan dengan suatu benda, suasana, ataupun pengalaman untuk mencoba membedakannya. Contohnya adalah apabila seseorang pendidik memberikan sebuah kotak dan peserta didik membedakannya ke dalam golongan kotak yang berbentuk kubus ataupun balok. Yang kedua adalah membedakan daun berdasarkan urat daunnya. Yang ketiga adalah membedakan suku berdasarkan tempat tinggalnya. Selanjutnya adalah belajar konsep atau konsep learning, suatu tipe belajar dengan cara mengklasifikasi objek-objek ke dalam kelompok tertentu, sehingga membentuk suatu konsep. Berikut beberapa contoh tipe belajar konsep. Yang pertama adalah mengklasifikasikan nama-nama jenis bagian tumbuhan, mengklasifikasikan hewan. Yang ketiga adalah mengklasifikasikan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara dan menggolongkan ke dalam hukum internasional. Untuk selanjutnya adalah belajar hukum atau rule learning, yaitu tipe belajar guna untuk menghasilkan kaidah atau aturan dari penggabungan beberapa konsep. Contohnya adalah ketika suatu benda akan memulai jika dipanaskan. Suatu benda akan jatuh ke bawah karena adanya suatu gravitasi bumi. Suatu iklim dipengaruhi oleh kondisi geografi dan astronomi di muka bumi.
Selanjutnya adalah belajar pemecahan masalah atau problem solving. Adalah suatu tipe belajar dengan cara seseorang menggabungkan beberapa konsep untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Pada tipe belajar ini saling berkaitan. Biasanya pembelajar pemecahan masalah ini ditandai dengan suatu pertanyaan dengan kata mengapa. Contohnya adalah mengapa terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak, mengapa minat masuk perguruan tinggi semakin menurun. Jenis belajar jika ditinjau dari tujuan dan hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan belajar. Para ahli memaparkan 8 jenis belajar. Yang pertama adalah belajar abstrak, yang kedua adalah belajar keterampilan, yang ketiga adalah belajar sosial, yang keempat adalah belajar pemecahan, yang kelima adalah belajar rasional, yang keenam adalah belajar kebiasaan, yang ketujuh adalah apresiasi, dan yang kedelapan adalah belajar pengetahuan. Yang pertama adalah belajar abstrak, yaitu suatu tipe belajar dengan metode cara berpikir abstrak. Tujuan dari Tipe belajar ini adalah memperoleh pemahaman serta pemecahan yang tidak nyata. Peranan akal dan rasio dalam tipe belajar ini sangatlah penting, serta penguasaan atas suatu prinsip dan konsep. Misalnya adalah belajar tauhid, belajar astronomi. Yang kedua adalah belajar keterampilan. Suatu tipe belajar dengan tujuan untuk memperoleh suatu keterampilan tertentu dengan menggunakan suatu gerakan atau gerak motorik. Pembelajaran ini memerlukan proses pelatihan yang intensif dan teratur. Misalnya, ketika kita belajar mengenai cabang-cabang olahraga, memperbaiki benda-benda elektronik, atau saja dengan melukis. Selanjutnya adalah belajar sosial. Adalah suatu tipe belajar yang bertujuan memperoleh sebuah pemahaman dan keterampilan terhadap permasalahan sosial atau penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial. Jadi tipe belajar ini memahami persoalan-persoalan yang berhubungan dengan sosial. Misalnya, belajar memahami permasalahan keluarga, belajar memahami tentang permasalahan antar etnis. Yang keempat adalah belajar pemecahan masalah. Pada dasarnya, belajar untuk memperoleh suatu keterampilan atau kemampuan untuk memecahkan masalah secara logis dan rasional. Tujuan dari belajar pemecahan masalah ini adalah untuk memperoleh suatu kemampuan kognitif dalam memecahkan masalah suatu problem secara tuntas, baik dari kemampuan individu dalam menguasai berbagai prinsip konsep yang sangat diperlukan. Belajar rasional merupakan suatu tipe belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Tipe belajar ini erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalah. Belajar kebiasaan merupakan suatu tipe belajar dengan pembentukan kebiasaan untuk melakukan perbaikan kebiasaan yang telah ada. Jadi tipe belajar ini menggunakan sebuah keteladanan, baik itu perintah ataupun pengalaman, serta ada hukum dan ganjaran. Tujuannya adalah agar individu memperoleh sikap serta kebiasaan perbuatan yang lebih tepat dan positif. Belajar apresiasi ialah belajar untuk mempertimbangkan suatu nilai atau arti penting dari suatu objek. Tujuan dari tipe belajar ini adalah untuk mendapatkan dan mengembangkan kecakapan dari ranah rasa dengan kemampuan menghargai secara tepat serta arti penting dari objek tertentu. Misalnya, mengapresiasi suatu seni. Selanjutnya adalah belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan ini suatu tipe belajar guna mendapatkan sejumlah pengertian, informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Tipe belajar ini dapat
diartikan dengan suatu kegiatan belajar terencana untuk menguasai materi dengan melaksanakan kegiatan investigasi atau penelitian. Tujuannya adalah agar individu mendapatkan suatu informasi dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit. Contohnya ketika kita melakukan penelitian di laboratorium dengan menggunakan alat-alat tertentu. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi serta meningkatkan intensitas dan kualitas belajar yang ada pada peserta didik. Pembelajaran merupakan suatu interaksi yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dilakukan untuk memperdalam ilmu pengetahuan, penguasaan, kemahiran, serta pembentukan sikap dan menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai proses yang membentuk peserta didik untuk belajar lebih baik lagi. Jenis-jenis model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu kerangka yang terkonsep yang melukiskan prosedur yang sistematis dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih model pembelajaran adalah yang pertama adalah memperhatikan kondisi siswa. Jadi seorang pengajar atau pendidik perlu memperhatikan kondisi siswa. Apakah model pembelajaran ini cocok dengan kondisi siswa? Yang kedua adalah sifat materi bahan ajar. Bahan ajar terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam atau untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah fasilitas dan media yang tersedia. Jadi dalam memilih model pembelajaran perlu mengetahui atau perlu memperhatikan fasilitas dan media yang tersedia yang sekiranya akan mendukung model pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah kondisi pendidik itu sendiri. Jadi sebagai pendidik kita harus mengerti akan kemampuan diri sendiri sebagai pengajar. Jadi apakah kita mampu menggunakan model pembelajaran ini? Begitu. Jenis-jenis pembelajaran atau jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama adalah cooperative learning atau pembelajaran kooperatif, yaitu sejalan dengan kodrat manusia sebagai pribadi sosial. Artinya orang yang bergantung yang memiliki tujuan dan tanggung jawab bersama. Model pembelajaran ini yaitu dengan kegiatan belajar dengan tim yang bekerja sama, saling membantu, membangun konsep, memecahkan masalah atau bertanya. Kemudian dari hasil kerja kelompok atau kerjasama nantinya akan dimintai suatu hasil dari kerja kelompok tersebut berupa laporan atau presentasi. Yang kedua adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan secara ramah, terbuka, dan negosiasi terkait dengan dunia nyata dari kehidupan peserta didik atau daily life modeling. Sehingga peserta didik akan merasakan manfaat dari materi yang akan disajikan.
Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah. Pada pembelajaran berbasis masalah ini, metode yang digunakan yaitu menggunakan masalah sebagai langkah dalam mengumpulkan pengetahuan baru. Gertner menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan alternatif model pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran ruang kelas yang tradisional. Dengan model pembelajaran ini, pendidik akan menyajikan kepada peserta didik sebuah masalah atau problem, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dalam belajar untuk menemukan dan menyelesaikan sebuah masalah. Yang keempat adalah TGT atau Teams Games Tournament. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas dari tiap kelompok bisa sama, bisa berbeda. Jadi, dalam TGT ini, kelompok akan diberikan sebuah tugas. Nah, dari tugas tersebut akan dilakukan atau dilaksanakan kerjasama dalam bentuk kerja individual maupun kelompok atau diskusi. Kemudian, dari kerjasama tersebut, maka akan memunculkan sesuatu kekompakan serta tumbuh rasa kompetisi antar kelompok. Kemudian, suasana diskusi yang nyaman dan menyenangkan seperti dalam permainan games, yaitu dengan cara pendidik bersikap secara terbuka, ramah, lemah lembut, sopan, dan santun. Belajar dalam pembelajaran. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya suatu perhatian, maka pembelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. Bahkan dalam kajian teori belajar terungkap bahwa tanpa adanya perhatian, tak mungkin terjadi belajar. Selain dari perhatian, motivasi juga memiliki peranan penting dalam pembelajaran. Geek dan Berliner mendefinisikan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan seseorang. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudi pada mobil. Jadi motivasi itu suatu tenaga yang menggerakkan atau mengerahkan aktivitas seseorang. Yang kedua adalah keaktifan. Belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari peserta didik dan pendidik. Dari segi peserta didik, belajar dialami sebagai suatu proses. Mereka mengalami proses mental dalam menghadapi bahan ajar. Dari segi pendidik, proses pembelajaran tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal. Kecenderungan psikolog dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan, dan mempunyai aspirasi sendiri. Dalam diri peserta didik terdapat banyak potensi, sehingga perlunya meluangkan atau mengungkapkan aspirasi tersebut. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Peserta didik mempunyai potensi yang perlu dikembangkan untuk ketujuan yang baik dan optimal jika diarahkan dan punya kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Edgar Dell dalam Umar Hamalik mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Namun demikian, keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan belajar. Untuk dapat melibatkan peserta didik secara fisik,
mental, emosional, dan intelektual, maka pendidik hendaknya merancang pembelajarannya secara sistematis, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Yang keempat adalah pengulangan. Pengulangan adalah dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Pemantapan diartikan sebagai usaha perbaikan dan sebagai usaha perluasan yang dilakukan melalui pengulangan-pengulangan. Yang kelima adalah tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha mencapai tujuan, maka pendidik harus memberikan suatu tantangan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran itu dapat diwujudkan melalui apa saja? Melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya memunculkan motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan pembelajaran haruslah menantang. Adanya tantangan yang dihadapi peserta didik dapat menjadikannya lebih bergairah untuk mengatasinya. Selanjutnya adalah perbedaan individual. Pada dasarnya, tiap individu merupakan suatu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama baik dari aspek fisik maupun psikis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.